warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi, jaga jarak, memakai visil, jangan lupa kalau tidak punya visil pakai masker, dan juga hindari kerumunan. Izinkanlah kami tim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja membagikan video kepada adik-adik. Yang pertama tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sini ada kecelakaan kerja di industri. Yang kedua adalah higienis dan sanitasi. Yang ketiga adalah alat pelindung diri atau istilahnya APD. Dan juga insya Allah nanti kita ajarkan tentang penggunaan pemadam api ringan. Untuk lebih semangatnya, lebih detailnya akan kita bagikan video ini pada adik-adik. Semangat, jaga kondisi, dan tetap sportif dalam keadaan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang adik-adik pada semua hari dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu ceria. Karena tanpa sehat dan ceria, insya Allah kesehatan tidak akan terbentuk dari tubuh kita. Pada kesempatan hari ini, kami tim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mau membagikan 3 video yang mudah-mudahan sangat bermanfaat adik-adik kelak. Yang pertama adalah video tentang kecelakaan kerja. Khususnya di sini, adik-adik sudah tahu bahwa kecelakaan kerja itu berbagai macam. Salah satu adalah kecelakaan kerja di industri dan kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang akan kita bagikan pada kesempatan hari ini adalah kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang kedua adalah tentang video higienis dan sanitasi. Nanti pembagian higienis dan sanitasi insya Allah tentang ruang lingkupnya, tentang toilet yang representatif untuk tenaga kerja itu bagaimana, syarat-syarat toilet yang representatif itu bagaimana. Yang ketiga, video yang ketiga adalah tentang video alat pelindung diri atau disebut dengan APAS. APAS di sini tentu saja apa yang digunakan tenaga kerja yang bekerja khususnya di sini adalah di bidang industri. Selanjutnya nanti saya juga akan membagikan tentang prosedur atau teknik tentang penggunaan APAS. APAS adalah alat pemadam api ringan. Untuk lebih jelasnya, sabar, kita tunggu beberapa detik, ambil nafas, silahkan perhatikan video yang kami buat. Terima kasih atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Seperti yang dijelaskan oleh pengampu mata kuliah sebelumnya, bahwa pagi ini kita akan mencoba untuk praktikum kecelakaan akibat kerja. Jadi akan sedikit Ibu jelaskan. Sebelumnya akan Ibu perkenalkan bahwa nama Ibu adalah Bu Weni. Jadi adik-adik nanti bisa berinteraksi dengan Ibu karena Bu Weni adalah pengampu mata kuliah ini juga. Jadi kecelakaan itu adalah kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan kejadian yang berakibat cedera yang bisa merugikan orang dan juga bisa mengakibatkan kerusakan benda. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh yang itu mungkin akan Ibu ambil karena tadi sebelumnya dijelaskan bahwa kondisi itu bisa terjadi di dunia usaha atau di industri, bisa juga terjadi di lingkungan kerja. Jadi kali ini lebih mudahnya Ibu akan contohkan yang paling sederhana. Jadi nanti Ibu akan dibantu oleh Ibu Lilian untuk memberikan contoh kira-kira kejadian yang bagaimana, yang boleh dan tidak boleh. Setelah itu nanti akan Ibu bahas. Adik-adik perlu perhatikan, ini salah satu contoh yang akan Ibu sampaikan. Ibu Lilian membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Perhatikan baik-baik karena ini seolah-olah terlihat tidak bermasalah, tetapi ini bisa mengakibatkan cedera dan juga luka. Ibu Lilian menulis pada saat kondisi tenang, kemudian tidak sengaja pulpen terjatuh. Nah,
Pulpen terjatuh, tetapi Bu Lilian masih membutuhkan untuk mengambil. Nah, perhatikan ini baik-baik adik-adik. Ini adalah posisi yang salah untuk Anda mengambil pulpen itu kalau benar Anda membutuhkannya kembali. Nah, posisi yang benar, silakan Bu Lili untuk melakukan kegiatannya. Nah, ini posisi yang benar untuk adik-adik mengambil pulpen. Kemudian kembalilah ke tempat duduk adik-adik untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua yang adik-adik perlu tahu, kondisi atau kejadian celaka yang berada di ruangan. Pak Mul dalam posisi ini membantu Bu Weni. Beliau dalam posisi ini mengambil barang dari atas mesin AC. Tapi coba perhatikan baik-baik adik-adik. Posisi ini adalah posisi salah. Kenapa Ibu katakan salah? Karena posisinya dia berada di landasan yang bergerak. Jadi ini akan membahayakan Pak Mul pada saat mengambil barang. Dia bisa terjatuh karena posisi kursinya bergerak. Kemudian bagaimana posisi yang seharusnya yang harus adik-adik lakukan? Perhatikan baik-baik. Pak Mul tadi dalam posisi yang sangat salah tadi ya, contoh yang pakai kursi. Kemudian yang berikutnya adalah landasan yang lebih kuat sehingga Pak Mul dalam posisi yang kokoh untuk mengambil barang. Yang seperti ini sebetulnya masih tidak boleh, tetapi dalam kondisi real di ruangan itu yang ada dalam meja lebih baik digunakan daripada kursi yang beroda. Terima kasih adik-adik yang tadi sudah sempat memperhatikan beberapa contoh yang Ibu sampaikan. Contoh yang pertama itu kejadian di kelas, adik-adik biasa lakukan itu tanpa disadari. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kegiatan di sebuah ruang kerja. Dan itu seringkali diabaikan. Jadi di sini Ibu akan jelaskan bahwa faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada 3. Faktor tenaga kerja atau manusianya, kemudian peralatan, kemudian yang berikutnya adalah bahan. Perlu diketahui bahwa ada interaksi di antara ketiga faktor itu. Kalau manusia berinteraksi dengan mesin, yang terjadi adalah kecelakaan kerja. Ada dampak cedera, rugi, dan sebagainya. Kemudian kalau manusia atau tenaga kerja berinteraksi dengan bahan, ini mengakibatkan kesehatan kerja terganggu. Biasanya muncul penyakit akibat kerja. Dan yang berikutnya apabila bahan dan peralatan berinteraksi akan menimbulkan dampak ini lingkungan. Kenapa? Kondisinya tercemar, biasanya begitu. Jadi contohnya misalkan ada tempat atau produksi tahu di lingkungan adik-adik, bahan berinteraksi dengan alat, timbulnya adalah buangan dari olahan tahu itu yang tentunya baunya sangat tidak enak sekali. Jadi itu yang perlu adik-adik pahami, bahwa kondisi-kondisi penyebab itu adalah 3 hal tersebut. Ada juga karena unsafe action dan unsafe condition. Seperti contoh yang pertama, pada saat Ibu Lilian duduk di kursi mengambil pulpen, adik-adik tahu bahwa kondisinya sudah posisi aman. Tetapi karena Bu Lilian melakukan kegiatan itu tidak memperhatikan kondisi keselamatannya, berarti dia unsafe actionnya. Nah, itu yang adik-adik perlu tahu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, adik-adik bisa berinteraksi di kelas kami, karena kelas kami nanti tidak hanya dosen pengampu yang akan membantu adik-adik, tetapi ada Bapak Ibu teknisi yang akan ikut membantu. Mungkin itu materi tatap muka dari Ibu yang bisa disampaikan pagi ini. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik semua untuk membicarakan, untuk belajar mengenai higien dan sanitasi. Ya, apa sih itu higien dan sanitasi? Jadi di dalam dunia kerja, di dalam dunia industri,
di dalam kampus sekalipun itu sangat penting adik-adik semua memahami, mengerti, dan melaksanakan higien dan sanitasi. Higien dan sanitasi adalah dua hal yang berbeda. Mungkin adik-adik sering sekali mengira higien sama dengan sanitasi, tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Apa itu higien? Higien itu sebenarnya adalah ilmu dan seni pengenalan, penilaian, dan pengendalian faktor-faktor bahaya lingkungan sehingga masyarakat, tenaga kerja secara umum itu akan terhindar dari efek samping kemajuan teknologi. Ya, jadi hari ini, saat ini, semua masyarakat sudah terdampak dengan yang namanya kemajuan teknologi. Contoh kecil, dahulu ketika petani menanam padi, semuanya serba organik, tapi saat ini pestisida menjadi bahan baku utama untuk sebagai bahan dasar di dalam dunia pertanian. Padahal penggunaan pestisida yang berlebihan itu akan mengakibatkan dampak yang negatif untuk petani. Tentunya itu tidak kita inginkan. Contoh yang kedua, isu yang terbaru dengan adanya COVID-19 di dalam dunia industri, di dalam dunia kerja, di rumah sekalipun, kita semua harus menjaga kebersihan kita. Di dalam tempat kerja, di dalam dunia industri, kita harus selalu cuci tangan. Cuci tangan tidak hanya sekedar mencuci di air bersih, tapi juga harus disertai dengan sabun. Bagaimana cara mencuci yang baik? Ya, yang pertama adalah kita olesi tangan kita dengan sabun. Kemudian kita basuh telapak tangan kita juga. Kemudian kita bersihkan sela-sela tangan kita sampai bersih. Jangan lupa ujung jari juga harus kita cuci. Kita putar-putar tangan kanan dan tangan kiri. Itu akan membersihkan kuman-kuman, bakteri, virus, apapun yang akan mengganggu kesehatan badan kita. Kemudian dengan adanya COVID, kalau kita tidak dalam posisi berada di suatu tempat yang tidak mempunyai sarana untuk cuci tangan, jangan lupa kita harus selalu membawa hand sanitizer karena itu sangat membantu kita menjaga kebersihan badan kita. Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk higien sanitasi, higien saja. Kemudian yang sanitasi, apa itu sanitasi? Sanitasi berbeda dengan higien. Nah, sanitasi itu adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap faktor lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja yang mempengaruhi kesehatan. Pada upaya sanitasi, banyak juga hal yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui. Ya, apa saja upaya sanitasi di dalam lingkungan kerja, di dalam dunia industri, di dalam rumah kita sendiri, ya, upayanya adalah kita harus selalu membersihkan kamar kecil, toilet. Toilet harus selalu rapi, bersih, dan wangi. Tujuannya tidak hanya nilai estetikanya, akan tetapi untuk kita semua juga menjaga kesehatan. Karena kita tahu toilet itu adalah tempat utama berkembang biaknya segala jenis penyakit. Kemudian toilet sebaiknya juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Itu semua ada tujuannya, ya, tidak hanya untuk kesehatan. Ingat, nilai estetika juga perlu kita perhatikan. Tidak mungkin tiba-tiba, mungkin terutama untuk adik-adik yang berkerudung, ya, ketika sedang cuci tangan atau mungkin sedang di kamar mandi, tiba-tiba dibuka oleh laki-laki yang mungkin kita tidak kenal hanya gara-gara kamar mandinya tidak ada tanda laki-laki dan perempuan. Ya, jadi nilai kebersihannya, estetikanya, kemudian perbedaan gender tidak untuk kita mendiskriminasi, tidak, tapi memang itu demi menjaga nilai estetikanya itu tadi. Nah, sehingga untuk adik-adik semua, kalau adik-adik bekerja, kalau adik-adik berada di rumah, selalu
ingat untuk menjaga kebersihan dan kerapian kamar mandi Anda semua. Karena itu nantinya akan sangat berguna untuk menjaga kesehatan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung menghubungi tim mata kuliah kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kesehatan bagi kita semua. Mudah-mudahan adik-adik di sini tidak bosan-bosan melihat saya di sini sebagai tim mata kuliah K3. Nama saya Diri Tonelati, mungkin adik sudah paham. Saya tim mata kuliah K3. Sudah saya paparkan lebih awal. Di sini saya ke bagian tentang pengenalan APD, alat pelindung diri. Kira-kira apa sih alat pelindung diri? Ada yang tahu kalian? Budaya rasa bahwa ada yang sudah tahu apa sih APD itu. Yang insya Allah setiap hari adik-adik sudah memakai, salah satunya adalah helm. Helm yang biasa adik-adik pakai di sini adalah helm untuk berkendara bermotor. Tapi di sini sedikit menerangkan tentang APD pada saat kalian bekerja, khususnya entah di industri ataupun mungkin di luar industri. Karena misalnya bukan hanya di industri tapi juga di tempat kerja. Apa sih kira-kira APD? APD itu adalah seperangkat alat yang melindungi tubuh kita dari kecelakaan kerja, dari bahaya penyakit akibat kerja, untuk menjaga keselamatan kita. Ada dua dasar hukum yang mendasari hukum tentang APD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, khususnya Pasal 3, bahwa tenaga kerja wajib memakai APD di tempat kerja. Yang kedua, ada Permenaker tahun 1980 pasal 10 di situ, garing Romawi 8. Di situ bahwa APD, pembelian APD oleh perusahaan itu seharusnya cuma-cuma. Ingat, cuma-cuma. APD itu adalah tidak untuk diperjualbelikan oleh industri atau perusahaan. Namun apabila perusahaan menjualbelikan, itu sebetulnya sudah menyalahi undang-undang dan Permenaker yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sehingga apabila kalian nanti kerja atau mungkin kalian melihat sendiri, memotret kondisi bahwa APD itu adalah berbayar, maka bisa kalian laporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Ada jenis-jenis atau macam-macam APD. Yang pertama adalah APD pelindung kepala. Salah satunya adalah kalau kita sebut safety helmet. Di sini saya dibantu oleh Pak Mul, ini adalah helmet. Kemudian di dalam pemilihan APD harus hati-hati, harus sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Maksudnya setiap APD itu adalah ada ukurannya. Kalau kepala kecil ya otomatis harus pilih APD yang ininya kecil, jangan yang besar. Ya, itu yang pertama, alat pelindung diri kepala. Yang kedua, alat pelindung diri tangan. Kalian harus hati-hati. Alat pelindung diri tangan itu ada yang berbahan dasar sintetis, ada yang berbahan dasar wool atau kain. Yang ini biasanya adalah digunakan untuk alat pelindung diri. Jadi pada saat kita alat pemadam api dengan di bidang kebakaran. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian pada saat kita berinteraksi dengan bahan-bahan kimia, kita bukan alat pelindung diri yang model kayak gini, bahannya kayak gini, tapi pakai bahan yang karet. Karena kenapa? Mudah untuk dicuci. Yang ketiga adalah alat pelindung diri. Ini yang namanya kalau kita kacamata, ya, apa kita sebut dengan goggles, ya. Kacamata itu sebenarnya banyak sekali. Ada kacamata yang melindungi mata, ada kacamata
kacamata yang melindungi separuh muka atau mungkin ya. Kemudian ini juga sebetulnya ini bisa disebut alat pelindung diri mata dan muka. Insya Allah kalau ini adik sudah tahu namanya visir, melindungi mata dan muka kita. Selanjutnya adalah alat pelindung diri badan. Yang biasanya alat pelindung badan diri ini adalah digunakan untuk bidang konstruksi atau bangunan. Ya, konstruksi atau bangunan. Kalau untuk pemadam kebakaran, APD-nya untuk baju itu adalah overall, mulai atas sampai bawah dan menutupi semua. Dan bahannya itu adalah juga berbeda. Kalau ini adalah untuk petugas konstruksi. Ya. Warna-warnanya itu juga berbeda. Kalau ini mohon maaf, ini biasanya untuk petugas kebersihan. Kemudian perhatikan lagi, kalau yang kayak gini itu juga berbeda lagi. Ini untuk peruntukannya juga berbeda. Selanjutnya adalah alat pelindung diri pernapasan. Ini namanya respirator. Respirator fungsinya itu adalah memurnikan oksigen, sehingga respirator di sini dilengkapi oleh filter. Nah, filter ini isi ulang, dan ini ada sebenarnya tanggal kadaluarsanya ya. Kapan dipakai, kapan harus dilepas. Pemakaiannya coba Pak Mul bisa dipakai. Pemasangan filter ini di respirator, kemudian bagaimana pemakaiannya. Adik-adik harus pahami bahwa ini tuh ada pengait. Pengait ini adalah untuk mengukur, oh kepala kita terlalu longgar, kepala kita terlalu istilahnya terlalu sempit, bisa diatur. Pemakaiannya diperhatikan. Ini itu adalah melindungi ini hidung. Jadi adalah untuk memfilter udara-udara yang sudah terkontaminasi tadi CO2 sehingga diolah menjadi O2. Nah, biasanya respirator ini digunakan untuk petugas pemadam kebakaran. Ya. Ada juga yang namanya respirator adalah untuk mensuplai oksigen. Itu biasanya tabungnya ditaruh di belakang. Ya, ini istilahnya memakainya jangan mengintir-mengintir. Ya, dirapikan. Ya, harus dirapikan. Di sini kan ada pengaitnya, jadi nanti dikaitkan. Sudah, Pak Mun? APD. Selanjutnya adalah alat pelindung diri kaki. Di sini ada berbagai macam. Ini namanya alat pelindung diri dengan spesifikasi boot. Sepatu boot di sini biasanya digunakan untuk bidang-bidang yang licin lah ya, bidang kerja kita yang licin, yang istilahnya tidak berinteraksi dengan bahan panas, itu memakai sepatu boot ini. Ya. Ada juga sepatu alat pelindung diri kaki itu yang modelnya pendek. Pendek itu juga ada untuk spesifikasinya sendiri. Ada juga alat pelindung diri kaki itu yang ada pakunya, itu juga untuk bidang-bidang tertentu. Kalau kita di lahan atau mungkin di paku itu cukup memakai alat pelindung diri yang bentuknya boot. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, dilanjutkan tentang ada yang tahu kira-kira ini apa? Ini adalah apa? Alat pemadam api ringan. Di dalam alat pemadam api ringan ada beberapa bagian yang harus adik-adik hafalkan. Salah satunya adalah ini kunci atau disebut dengan pin. Ya, ini pin. Kemudian ini itu namanya selang. Bahasanya itu buzzer. Kemudian ini itu namanya handle.
handle atau tuas, ya. Tuas. Ya. Kemudian perhatikan di dalam tabung apar ini ada beberapa spesifikasi. Catatan yang ada di apar salah satunya adalah di sini ada identitas dari perusahaan. Perusahaan pemiliknya mana? Di sini tertulis Politeknik. Jenis atau kapasitasnya berapa? Kalau kayak gini itu sudah tertulis di sini 3 kilogram, kayak gas yang 3 kilogram gitu ya. Kemudian tanggal pengisian di sini Juli 2019 dan expired atau harus diisi ulang adalah Juli 2021. Ya, di sini harus benar-benar diperhatikan bagi pengguna apar. Dan juga di dalam apar di sini adalah juga terdapat petunjuk penggunaan. Itu sangat penting sekali bagi adik-adik atau bagi tenaga kerja yang belum paham tentang apar. Coba saya silakan Pak Mul untuk cara membawa di dalam apar. Cara membawa itu ya kayak gini. Jangan ini istilahnya diangkat kemudian ini ditekan, jangan. Ini nanti akan menimbulkan api. Ya, caranya yaitu tadi diangkat tuasnya, diangkat tuasnya tanpa menekan. Di dalam pengimplementasi apar itu ada disebut dengan 4 prinsip. Yang pertama adalah pas. Yang pertama adalah put daripada apa? Pin ini. Pin ini adalah dilepas. Kemudian jangan lupa air ini adalah ini tadi. Ya, diarahkan ke sumber api. Dan ingat, dalam mengarahkan sumber api itu harus ke arah dari arah angin, jangan berlawanan. Kalau berlawanan otomatis apa? Angin tersebut akan istilahnya memburu kita, sehingga kita bukan memadamkan api, tetapi kita tambah kebakaran sendiri. Nah, hati-hati itu. Selanjutnya di dalam mengimplementasikan ini kita harus tekan handle tadi. Ya, ini tekan ini. Ya. Jadi ada 4 prinsip yaitu put, aim, squash, dan swipe. Jadi ini tadi. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Saya melihat wajah-wajah kalian wajah yang sangat wajah motivasi untuk mengimplementasikan bagaimana penggunaan apar dan bagaimana menggunakan APD. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian mengimplementasikan penggunaan apar dan juga pemakaian APD di rumah. Kalau kurang jelas bisa kontak Bu Dewi atau mungkin tim mata kuliah Anda. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mempertahankan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan juga jangan lupa cuci tangan menggunakan petunjuk atau prosedur cuci tangan yang baik. Sekian dari tim mata kuliah saya sendiri, Dewi Kurniawati, dan Pak Mul tadi mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.